رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali dalam kajian kitab Nidaul Murabbin ila Murabbin wal Murabbiyat. Yang lalu kita telah bacakan terkait dengan bagaimana manhaj salafiyah itu sebenarnya. Tapi untuk sore hari ini kita akan bahas nasihatun ammah, nasihat secara umum. Nasihat yang pertama itu alal muslimi jami'an. Yang pertama yaitu terhadap seluruh kaum muslimin. Wal murabbin wad du'at wal jama'atul islamiyah ayyuqtadu bi Rasulillah sallallahu. Hendaklah kaum muslimin, para pendidik, kemudian para juru dakwah, jamaah-jamaah kaum muslimin, hendaklah mereka benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayabda'una bid-da'wati ila tauhid, yaitu dengan memulai dakwah dengan dakwah tauhid. Ya. Memulai dakwah dengan dakwah tauhid, bukan dengan dakwah khilafah, bukan dakwah terkait dengan amalan-amalan ataupun fadail amal, atau dengan dengan ya hal-hal yang sebenarnya belum merupakan prioritas dalam sebuah dakwah. Oleh karena itu ikhwah, seperti yang telah kita jelaskan di kajian-kajian lalu, bahwasanya prioritasnya para nabi dan rasul, baik sebelum Rasulullah SAW maupun Rasulullah sendiri, dakwah beliau yang pertama yaitu mengajak umat manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perkara-perkara syirik. Ya, ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut-taghut, yaitu hal-hal yang disembah, benda-benda yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayabda'una bid-da'wati ila tauhid litakthiril jamaatil islamiyah, untuk memperbanyak kaum muslimin. Ini dipanggil yaitu kaum muslimin, para duat, para juru dakwah, ya, para pendidik, jamaah-jamaah kaum muslimin, ya, ajak mereka yang pertama sekali dakwahnya itu kepada tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Summa liyajidu al-bi'ati as-salihati, sehingga akan
sehingga mereka menemukan masyarakat yang memang masyarakat yang soleh. Demikian, bukan masyarakat yang di sana masih bercampur baur dengan kesyirikan, masyarakat yang masih banyak melakukan kemaksiatan. Tidak demikian. Ya. Jadi dari dakwah tauhid inilah diharapkan akan muncul masyarakat yang muwahhid dan melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lingkungannya lingkungan yang baik. Nah, ketika lingkungan baik sudah tercipta, otomatis kita akan lebih mudah mencetak generasi yang baik juga. Karena kalau hanya kita di rumah saja yang baik, sementara lingkungan kita tidak baik, maka masih ada kemungkinan virus tersebut datang berhembus dari lingkungan. Demikian, berapa banyak anak-anak kita yang di rumah, Masya Allah, dididik dengan ucapan-ucapan yang sopan dan santun, tapi ketika dia di luar ketemu dengan teman-temannya, dia mendengar kosakata yang tak layak diucapkan oleh seorang muslim, tak layak diucapkan oleh seorang anak. Tapi permasalahannya itu sudah dia dengar, dikarenakan orang tuanya berada di lingkungan yang kurang baik, atau orang tuanya memasukkan dia ke sekolah yang kurang baik, yang kurang memperhatikan akhlak. Demikian ikhwah, karena kalau kita lihat kan banyak orang tua itu ketika memasukkan anaknya sekolah, mereka hanya fokus pada kredit ilmu pengetahuannya tanpa mempedulikan akhlak. Jadi kalau anaknya tahu ini tahu itu, Masya Allah, mereka akan bangga, tapi tidak memperhatikan bagaimana akhlak mereka. Seharusnya kredit yang paling atas yang harus diletakkan oleh satu sekolah itu ya akhlak kepada Allah, akhlak kepada umat manusia, akhlak pada diri sendiri, akhlak pada orang tua. Itu kredit yang harus diprioritaskan ke anak didik. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita mendidik anak dengan cara yang baik, kemudian menanamkan tauhid, tetangga kita juga demikian, sebelah rumah kita juga demikian, depan rumah kita demikian, belakang juga demikian, sehingga anak kita itu ketika bermain dia bersama orang-orang yang baik, bersama anak-anak yang soleh. Nah, demikian ikhwah. Dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mendidik mereka. Tapi kalau di rumah kita perbaiki, dulu luar anak itu diracuni, la haula wala quwata illa billah, berapa banyak anak itu lebih besar, lebih dalam pengaruhnya terhadap dirinya lingkungan luar ketimbang lingkungan dalam rumahnya. Hatta yataqawwa al-muslimus salih, sehingga menjadi kuatlah masyarakat muslim yang baik ini. Fa idza tawaffartus syurut kharajal hakimul muslim al-adil, kharajal hakimul muslimul adilul ladzi yahkumu bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jika masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang baik, akhlaknya baik, terutama tauhidnya baik, tentu masyarakat ini kan harus memilih pemimpin. Demikian. Karena masyarakatnya sudah baik, otomatis pemimpin yang muncul di tengah masyarakat itu juga seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang saleh, seorang pemimpin yang muwahhid, yang menjauhkan diri dari berbagai macam perkara-perkara kesyirikan. Demikian ikhwah. Ya karena pemimpin itu kan muncul dari masyarakat. Masyarakat itu merupakan gabungan daripada unsur-unsur keluarga. Keluarga merupakan gabungan dari unsur-unsur personal. Jadi orang yang personal ini jadi keluarga bergabung dengan keluarga yang lain menjadi masyarakat. Masyarakat dengan bergabung dengan masyarakat yang lain dia menjadi sebuah negara. Negara ini harus dipimpin. Jika masyarakatnya baik, otomatis akan terpilih orang-orang yang baik juga. Tapi kalau masyarakatnya tidak baik, bagaimana mungkin terpilih pemimpin yang baik? Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya para ulama kita mengatakan kama tadinu tudan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah juga menyebutkan demikianlah wa kadzalika wali ba'dudz zalimina ba'd.
Demikianlah kami jadikan sebagian pemimpin, sebagian orang-orang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian zalim yang lain. Demikian. Jadi pemimpin yang zalim itu dia akan memimpin masyarakat yang zalim. Demikian ikhwah, ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seorang pemimpin yang baik, maka konsepnya mari kita mulai perbaikan itu dari diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Allah pasti akan angkatkan atas kita pemimpin yang saleh. Tapi kalau kita sendiri jauh dari agama Islam, kita sendiri jauh dari yang namanya kredit saleh, kita sendiri jauh yang namanya takwa, kita sendiri enggan untuk berhukum dengan hukum Allah, kita sendiri jauh dari syariat, bagaimana mungkin Allah akan mengangkatkan seorang pemimpin yang soleh untuk memimpin kita? Apalagi di Indonesia, pemimpin itu dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh rakyat. Kalau rakyatnya tidak ataupun jauh dari syariat, tentunya dia akan memilih pemimpin yang cocok menurut selera mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang terjadi sekarang ini. Ya. Itulah yang terjadi sekarang ini. Jadi kalau kita melihat kok pemimpin saya itu zalim ya, ketahuilah ikhwah, pemimpin yang zalim itu muncul dari masyarakat yang zalim. Ya, muncul dari masyarakat yang zalim. Gak akan mungkin Allah turunkan Abu Bakar untuk memimpin masyarakat kaum muslimin sekarang ini. Ya, kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu turun misalnya, muncul, kemudian dia terapkan hukum-hukum Islam di muka bumi ini, niscaya yang paling pertama protes adalah kaum muslimin itu sendiri, bukan agama lain. Demikian. Ya, jadi hatta yataqawwal mujtama. Fa idza tawaffaratil syurut kharajal hakimul muslimul adilul ladzi yahkumu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masyarakat yang baik, otomatis akan muncul seorang hakim, seorang pemimpin yang muslim, yang adil, yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatahaqqaqu lil muslimi izzuhum wa nasruhum. Dengan demikian kaum muslimin akan mulia dan akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, al-wajibu al muslimina ammah, kewajiban atas setiap muslim, kewajiban atas kaum muslimin secara umum, wad du'atu minhum khas, terutama para juru dakwah, ayyutabbiqu hukmal islami ala anfusihim, hendaklah dia menerapkan hukum Islam pada diri mereka sendiri. Terapkan hukum itu, ikhwan. Kalau kita sendiri tidak bisa menerapkan hukum Islam pada diri kita, gimana mungkin hukum Islam itu terterapkan di bumi kita? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'ful liha, pelihara jenggotmu, kita cukur. Rasulullah suruh kita untuk menjauhkan diri dari yang namanya isbal. Kita malah melakukannya dengan berbagai macam alasan-alasan. Demikian. Islam menyuruh kaum wanita untuk pakai jilbab, malah masyarakat kaum muslimin sendiri enggan pakai jilbab, katanya panas, atau perusahaan tidak menerima wanita-wanita yang pakai jilbab sementara dia butuh pekerjaan. Terus bagaimana mungkin syariat Islam itu diterapkan di bumi kita ini? Nggak akan mungkin. Wong kita punya diri kita sendiri aja nggak bisa kita pimpin untuk menerapkan Islam pada diri kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, maka bagi setiap kaum muslimin, terutama para juru dakwah, karena mereka sebagai figur publik, dia yang terdepan dalam mengamalkan syariat, karena dia yang mengajak orang untuk menerapkan syariat, dia yang mengajak, dia yang menyeru orang-orang untuk menerapkan syariat, untuk menegakkan sunnah, untuk menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri mereka. Ya, mereka lah orang-orang terdepan. Ya, kalau seandainya mereka
mereka menyeru sementara mereka sendiri tak lakukan, ya tentu ini ada ancaman yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah marah terhadap dirimu karena kamu berbicara sementara kamu sendiri tak melakukan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlul kitaba afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh orang-orang untuk berbuat baik sementara engkau sendiri lupa terhadap dirimu sendiri? Apakah kamu itu tidak berpikir? Demikian, ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya juru dakwah adalah orang yang pertama, ya, dalam menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dia misalnya seorang juru dakwah, dia mengajak kaum muslimin, wahai kaum muslim, kaum muslimat, mari kita masyarakatkan jilbab syar'i. Nah, demikian. Ayo kita masyarakat berjilbab syar'i misalnya. Demikian. Tapi ternyata si juru dakwah punya istrinya tak pakai jilbab. Kira-kira apalah tanggapan kaum muslimin? Ya, dia mengajak kaum muslimah untuk berjilbab, istrinya tak berjilbab. Demikian, apalah kira-kira? Dia mengatakan, kaum muslimin, janganlah jangan mendekati perzinahan. Sementara dia sendiri banyak simpanannya atau anaknya. Kaum muslimin, janganlah kalian merokok. Dia sendiri merokok. Atau dia enggak merokok, anaknya merokok. Tentu hal ini akan terjadi ketimpangan dalam berdakwah. Makanya wajib atas setiap kaum muslimin, terutama para juru dakwah, ayyutabbiqu hukmal Islam ala anfusihim wa ahlihim. Hendaklah dia menerapkan hukum Islam pada diri mereka dan keluarga mereka. Karena memang ini yang terpenting, ikhwah. Ini yang ada di bawah tanggung jawab Anda sebagai pemimpin rumah tangga. Makanya Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa anzir asyiratakal aqrabin. Muhammad, peringati kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Demikian, ikhwan. Kita melarang kaum muslimin jangan sampai berghibah, bergunjing. Kita malah gunjing. Istri kita gunjing. La ilaha illallah. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian, ikhwan. Kita katakan kepada kaum muslimin, kita tidak boleh mencuri. Malah si ustadz juga mencuri. Ini satu hal yang akan membuat masyarakat menjadi timpang. Karena apa? Karena juru dakwahnya tidak menerapkan hukum Islam pada dirinya dan keluarganya. Demikian. Orang akan mencibir, ikhwah. Orang akan mencibir. Baik. Saya ulangi. Al-wajibu al-muslimina ammah wa du'atu minhu khassa ayutabbiqu hukmal islami ala anfusihim wa ahlihim qabla yutalibul hukma bitadbiqihi. Hendaklah wajib atas kaum muslimin secara umum dan terkhusus para juru dakwah, para duat, menerapkan hukum-hukum syariat tersebut, hukum Islam tersebut pada diri mereka dan keluarga mereka sebelum menuntut negaranya untuk menerapkan syariat Islam. Bukan gak sedikit, ikhwah, banyak orang-orang yang menuntut, seperti Indonesia, menuntut agar para pejabat-pejabat Indonesia menentukan agar menerapkan hukum Islam. Nah, demikian, ikhwah, ya. Banyak nih pejuang-pejuang nih, ya, untuk menerapkan hukum Islam di negara NKRI kita ini. Diterapkannya hukum rajam, diterapkannya hukum potong tangan bagi pencuri, diterapkannya hukum rajam bagi wanita ataupun pria yang sudah menikah berzina, diterapkannya apalagi penggal kepala bagi orang yang membunuh. Nah, demikian. Mereka ingin itu diterapkan. Namun sebelum Anda menuntut para pejabat untuk menerapkan hukum Islam, coba Anda terapkan hukum Islam itu sendiri pada diri Anda. Mampu apa tidak? Demikian. Ini kita menuntut orang lain untuk menerapkan Islam, hukum Islam di Indonesia. Dia saja sholatnya kadang-kadang. Demikian, ikhwah. Ini tentu kan akan terjadi ketimpangan. Kemudian, hatta yuktabu lahum an-najah, agar ya mereka dituliskan, agar tuliskan untuk mereka, ditetapkan untuk mereka
an-najah, sukses. Faqad ra'ayna ba'dal jama'atil islamiyyati la yutabbiquna al-islam fi muamalatihim ma'an nas. Dan aku melihat sebahagian jamaah-jamaah Islam ini malah mereka tidak menerapkan Islam dalam masalah bermuamalah dengan manusia. Bal la yaqbalu bil hukmi idza hakama alaihi, bahkan mereka tidak menerima hukum Islam jika ditetapkan hukum Islam pada dirinya. Wa hadza ma sala fi ba'd al-afrad, demikian yang terjadi pada sebagian orang. Yang ketiga, anna sa'ya lil hukmi bima anzalallahu wajibun ala kulli muslim, bahwasanya upaya untuk menerapkan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada manusia itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wa yakunu birrifqi wal hikmah wal mau'izatil hasanati, hendaklah itu dilakukan dengan cara lemah lembut, hikmah, peringatan yang baik. Amalan biqauli ta'ala, untuk melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan peringatan yang baik, wajadilhum billati hi ahsan, dan diskusilah mereka dengan cara yang terbaik. Jadi intinya ikhwah rahimanallah, setiap manusia wajib untuk menerapkan hukum Islam tersebut. Wajib berupaya untuk menerapkan hukum Islam tersebut. Tapi penerapannya, ajakannya itu dengan cara lemah lembut, dengan hikmah. Demikian ikhwah. Yang keempat, la yajuzu isti'malul 'unfi wal mudaharatin lil mutalabati bi hukmi syariatul Islam. Tidak boleh menggunakan kekerasan atau dengan cara demokrasi untuk menuntut agar hukum Islam itu diterapkan. Enggak boleh. Ya, mereka punya cita-cita untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia misalnya. Tapi caranya dengan cara mereka menjadi melakukan kudeta misalnya, ya, atau memberontak pada pemerintah yang sah misalnya, atau sekarang ini dengan cara demonstrasi besar-besaran, menunjukkan protes kepada para pemimpin misalnya. Demikian ikhwah, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya. Cara seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian ikhwah. Ya, kalau seandainya kita ingin agar hukum Islam diterapkan di Indonesia, yang pertama terapkan pada diri Anda dulu. Kalau Anda saja kewalahan menerapkannya, ya, bagaimana mungkin Anda menuntut orang untuk menerapkannya? Sudah Anda terapkan, oke. Masuk level kedua, yaitu terapkan pada keluarga Anda, terapkan pada istri Anda, terapkan pada anak-anak Anda, terapkan pada keponakan Anda. Sanggup? Oke, sanggup, diupayakan. Oke. Naik lagi di lingkungan masyarakat. Demikian ikhwah. Begitu seharusnya. Ya. Demikian. Jadi jangan sampai kita tuntut pemerintah, hendaklah pemerintah itu menerapkan hukum-hukum Islam. Dia sendiri nggak menerapkan pada keluarganya. Demikian ikhwah. Tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, jadi tidak boleh menggunakan pemberontakan, tidak boleh anarki. Tidak boleh anarki dan tidak boleh demonstrasi untuk menuntut untuk penerapan hukum Islam. Li'annaha laysat islamiyah, karena cara seperti itu bukanlah cara Islam. Ya, kudeta, kemudian berontak, kemudian demonstrasi, ya, ini bukan cara Islam, kata penulis. Wala tahaqqaqal matlub, bahkan tujuannya pun tak pernah tercapai. Ya, kalau kita lihat apa hasilnya pemberontakan yang terjadi di Timur Tengah sana. Ya, terjadi pertama di Tunis. Ya, masyarakat kaum muslimin keluar dari mereka untuk demonstrasi aksi kritik pada pemerintah pada saat itu, diminta agar pemerintah turun. Setelah turun, sang presiden dari tahtanya, apa yang terjadi? Tambah baik? Enggak. Menjalarlah masalah ini kemana ikhwah? Ke Mesir. Ya, ke Mesir. Maka keluarlah kaum muslimin
Anak-anak, orang dewasa, kaum wanita keluar untuk menuntut sang presiden turun dari tahtanya. Kemudian setelah turun selesai. Sampai sekarang nggak selesai. Demikian ikhwah. Suriah meminta agar presidennya turun dari tahtanya, hingga akhirnya mereka melakukan perlawanan persenjataan terhadap pemimpin mereka. Dan lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi. Seharusnya ini sudah bisa jadikan pelajaran bagi kita, bahwasanya cara seperti itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Coba seberapa banyak, seberapa berat dosa seorang yang berfatwa bolehnya membangkang angkat senjata pada pemimpin yang dianggap zalim. Hingga akhirnya masyarakat terprovokasi, mereka punya senjata, ada yang masuk senjata, kemudian dia berperang melawan pemerintah setempat yang sudah sah. Kemudian terbunuh, faqatalu wa qutilu, ada yang terbunuh, ada yang tewas. Ikhwah, itu siapa nanggung? Yang nanggung yang pertama adalah yang mengeluarkan fatwa. Yang mengeluarkan fatwa, yang akhirnya banyak kaum muslim menjadi korban bergelimpangan. Sangat disayangkan ikhwah rahimahullah. Jadi dakwah tauhid tidak cara seperti itu. Tidak dengan cara memberontak, tidak dengan cara demonstrasi, tidak. Ya, tidak dengan cara anarki. Bal qad yahsulu ma'aha adrarun jasimatun ala fardin wal mujtama. Bahkan yang muncul itu malah mudorot yang sangat besar yang menimpa setiap personal ataupun masyarakat. Ya, kita lihat bagaimana kondisi Timur Tengah. Kita lihat sampai sekarang Tunis belum selesai perang saudaranya. Sampai sekarang ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Suriah sampai sekarang nggak selesai. Setelah berapa banyak korban yang jatuh. Terus siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Itu ikhwan rahimahullah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, kita lihat Suriah, kita lihat Irak, kita lihat hancur habis. Suriah yang merupakan negeri 1001 ulama, ya. Banyak situs-situs bersejarah di sana. Ya, yang tadinya masyarakat cukup adem, cukup tentram. Demikian banyak sejarah para nabi muncul dari sana, sekarang hancur. Ya, sekarang hancur. Itulah yang terjadi ikhwah. Gara-gara apa? Penggunaan al-unuf, penggunaan anarki dengan cara kekerasan. Itu tidak akan berhasil. Wa ma hadza hasal fi biladil gharbiyah arabiyyah wal islamiyah min gharibin jiddan. Dan apa yang hasilnya? Apa hasil yang muncul dalam gerakan-gerakan kekerasan ini di negara-negara Arab dan negara-negara Islam? Min gharibi jiddan. Satu hal yang sangat kalau kita katakan sangat disesalkan, ya. Bal min musifin an takhruja muzaharatan nisa'iyatan fi baladin gharibin fi baladin arabiyyin muslimin yutalibna bitatbiqil Quran wal hijab syar'i. Bahkan sangat disayangkan sekali kaum wanita pun ikut andil dalam berdemonstrasi, di mana di negara-negara, bahkan di negara-negara Arab sendiri, kaum wanita sudah muncul keluar dari rumah mereka untuk aksi protes ataupun memberikan tuntutan kepada pemerintah, ya. Ini demonstrasi khusus perempuan, mereka keluar pada pemerintah sengaja protes, aksi protes, unjuk rasa. Tujuannya apa? Mereka meminta agar negara mereka tersebut melaksanakan hukum Quran dan melaksanakan hijab syar'i, menetapkan hijab syar'i. Setiap anggota parlemen misalnya wajib, yang perempuan wajib untuk memakai jilbab misalnya. Setiap
ASN misalnya wajib untuk pakai jilbab. Nah, demikian ikhwah. Jadi permasalahannya kaum wanita ini meminta agar negara menerapkan hukum-hukum tersebut. Mereka keluar, mereka demonstrasi kaum perempuan. Demikian ikhwah. Kemudian dan mereka minta agar pemerintah menerapkan hukum Islam, menerapkan hijab syar'i pada masyarakat. Wa ma jaraina annahunna khalafnal Qur'an alladzi ya'muruhunna bi'alil khuruj. Padahal pada waktu yang sama mereka telah menyelisihi Al-Qur'an. Dikarenakan apa? Dikarenakan Al-Qur'an sendiri mengatakan waqarna fi buyutikunna. Hai kaum wanita, hendaklah kalian banyak tinggal di rumah kalian. Bukan keluar rumah untuk demonstrasi, enggak ada gunanya ikhwah. Ai ilzamna buyutakunna wala takhrujna. Artinya tetaplah kamu di rumahmu dan jangan keluar dari rumahmu. Itulah ikhwah nasihat yang keempat. Intinya yaitu nasihat keempat, tidak menggunakan cara-cara yang anarkis, cara-cara kekerasan, dan juga tidak menggunakan cara-cara demokrasi, cara-cara demonstrasi, tidak dibolehkan. Nasihat yang kelima, al-ayatul lati yastadillu biha ba'duhum ala takfiril muslimin. Adapun ayat yang mereka jadikan sebagai dalil untuk mengkafirkan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, yaitu firman Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Allah, barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka dia itu kafir. Makanya sering ikhwah ayat ini yang digunakan oleh sebagian kelompok kaum muslimin untuk mengkafirkan presiden. Mereka katakan, kenapa presiden tidak menerapkan hukum Islam di negara kita NKRI ini? Kenapa para anggota DPR tidak menerapkan hukum Islam dalam penerapan hukum di Indonesia kita ini? Padahal kita mayoritas kaum muslimin. Nah, demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu akhirnya apa? Mereka katakan, berarti mereka kafir. Man lam yahkum ma anzalallahu fa ulaikumul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Akhirnya muncullah fatwa mereka yaitu kafir. Presiden kafir, pegawai negeri kafir, ASN kafir. Demikian. Ini jelas pemahaman takfiri yang sangat tidak dibolehkan. Karena prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh asal-asalan sembarangan mengucapkan orang lain kafir. Karena Rasulullah mengatakan, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya muslim, "Hei kafir," maka salah seorang mereka pasti ada yang jatuh kafir. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Oleh karena itu, ya, ini merupakan satu kekeliruan bagi sebagian jamaah yang takfir, yang suka mengkafirkan pemerintah. Kita lihat apa kata Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man aqra bihi fahuwa zalim wal fasik. Man aqra bihi fahuwa zalim wal fasik. Wa ikhtara Ibnu Jarir, barang siapa yang menetapkan hal itu maka dia zalim ataupun dia fasik. Artinya dia tahu dia tidak berhukum dengan hukum Islam, tapi ya dia nggak punya kuasa untuk itu misalnya, ya, maka dia mengakui bahwasanya itu merupakan hukum yang baik untuk umat manusia, maka untuk ini dia disebut manusia yang zalim atau fasik. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Wa qala Atha, berkata Atha bin Rabah, kufrun duna kufrin. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas, ini bukan kafir yang keluar dari Islam, bukan kufur akbar, tapi kufrun duna kufrin, dia kufur tapi tidak sampai keluar dari Islam. Artinya dosa besar. Jadi kalau ada pemimpin kaum muslimin yang dia tidak menerapkan hukum Islam di bawah kuasa dia, sementara dia merasa nggak sanggup dan dia meyakini sebenarnya hukum Islam itu yang terbaik untuk diterapkan, tapi karena keterbatasan kemampuannya maka dia nggak bisa melakukan itu, maka orang ini akan mendapatkan, maka orang ini ikhwah disebut
bukan kafir. Disebut melakukan dosa besar. Demikian. Kufrun duna kufrin. Dia kufur tapi tidak sampai pada keluar dari Islam. Makanya disebutkan kufrun duna kufrin. Kafir tapi tak sampai kafir, kira-kira. Jadi kalau batas ini kafir, maka dia kafir tapi tak sampai batas kafir. Dia kafirnya itu sebelum kafir. Nah, demikian. Ini disebut dengan kufrun asghar, yaitu kufur kecil. Tidak sampai, belum sampai pada mengeluarkan dia dari Islam. Ai kufrun asghar ghairu mukhrij minal Islam. Ghairu mukhrij minal Islam. Yang dimaksud dengan kufrun yaitu kufur kecil, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Kemudian ikhwah rahimallahu, yang pertama itu fal hakim idza hakama. Dalam masalah ini ikhwah, hakim ada beberapa derajat. Satu, fal hakim idza hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa mu'tarifun bihi fa huwa zalim fasik yajibu nushu bi rifqatin wa du'a'u wa du'a'u bis salah. Apabila ada seorang hakim, dia berhukum dengan hukum yang bukan diterapkan, dia berhukum dengan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia yakin bahwasanya hukum Islam itu yang terbaik, maka orang ini fasik. Ya, maka orang ini fasik dan harus diberi nasihat dan diajak untuk kebaikan. Demikian ikhwah. Yang kedua, wa ammal hakim alladzi jahada hukmallah. Adapun hakim yang mengingkari hukumnya Allah, awistadalla bihi qanunan wad'iyyan, atau dia berdalilkan dengan hukum-hukum, ya, hukum-hukum yang memang sengaja direkayasa untuk itu. Ya ataqidu anna aslah, sementara dia meyakini hukum yang diletakkan oleh umat manusia itu yang terbaik. Jadi ikhwah, dia seorang hakim, ya, pemimpin, tapi tidak tidak menerapkan hukum Islam, ya, tidak menerapkan hukum Islam. Dikarenakan apa? Memang dia ingkar. Kalau yang pertama tadi kan dia tidak menerapkan hukum, dia tidak menerapkan hukum Islam, tapi dia yakin bahwasanya hukum Islam itu yang terbaik. Yang kedua ini, dia tidak menerapkan hukum Islam dengan keyakinan bahwasanya hukum Islam itu nggak ada apa-apanya. Hukum yang ada apa-apanya, yang terbaik adalah hukum yang diletakkan oleh mereka sendiri, hukum yang mereka karang sendiri. Kalau seperti ini ikhwah, fahuwa kafirun murtad anil Islam. Kalau seperti itu orang ini kafir dan murtad dari Islam. Ya, bagaimana mungkin ya mereka bisa buat aturan yang jauh lebih baik dibandingkan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Wa hadza aidan yajibu nushu birifqin amalan biqauli ta'ala li Musa wa Harun ayan saha fir'aun al-kafir alladhi idda'a rububiyyah. Oleh karena itu ikhwah, atas dasar ini maka wajib kita memberikan nasihat dengan cara santun dan lemah lembut, ya, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa dan Nabi Harun, yaitu agar mereka memberi nasihat kepada Firaun yang kafir tadi, yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, ya, hendaklah tak berdakwah kepadanya dengan cara yang lemah lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah, pergilah kamu kepada Firaun, sungguhnya dia itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan, katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia biasa mengingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, kalau Fir'aun saja yang disebut Allah, yudzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, mereka bunuh seluruh anak-anak dan membiarkan wanita-wanitanya hidup. Itu Fir'aun ikhwah, zalim luar biasa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Harun, Musa pergi ke si Harun, dia sudah kelewat, ya. Dia sudah kelewat. Demikian ikhwah. Tapi ternyata Allah katakan kepada Musa dan Harun, faqula lau qawlan layyinan,
wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Bayangkan ikhwah, kepada seorang pemimpin yang mengaku sebagai Tuhan dan sangat semena-mena kepada masyarakatnya, ternyata Nabi Harun dan Nabi Musa diutus dengan cara yang lemah lembut. Insyaallah. Benar apa kata Rasulullah, la yakunu rifqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u anhu illa syana. Tidaklah kelemah lembutan itu pada suatu tempat kecuali akan menghiasi mereka, dan tidaklah kesantunan ataupun kelemah lembutan itu ditarik dari diri seorang kecuali dia akan merusak orang tersebut, akan merusak sesuatu tersebut. Ya, demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ala du'ati ayyatarayyatuna fi iqamat hukum Islam. Hendaklah para juru dakwah dia berupaya untuk menegakkan hukum Islam. Seperti yang kita katakan tadi, tegakkan pada dirinya, agamanya, masyarakatnya. Ya. Wa yasbiru ala ma yusibuhum minal adza. Dan mereka bersabar jika ada cobaan yang menimpa diri mereka. Uswatun bi Rasulullah al-Amin SAW sebagai tauladan, mengikuti tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastamiru fi da'wati ila tauhidillah fil ibadati wad du'a wal hukm. Hendaklah dia berupaya semaksimal mungkin untuk tetap berdakwah pada tauhid, ya. Tetap berdakwah pada ibadah Allah, untuk mengibadahi diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jihad fisabilillah, demikian jihad, wat tarbiyatul islamiyah, dan pendidikan Islam. Li ijadil mujtama'is, li ijadil mujtama'is salihi alladhi yahkumu bi kitabillah sunnati Rasulullah fi jami' syu'unil hayat, untuk mencetak generasi-generasi masyarakat yang saleh yang berhukum dengan hukum kitabullah dan sunnah Rasulullah, ya, dalam semua lini kehidupannya. Itulah ikhwah nasihat secara umum untuk kaum muslimin. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, ya. Atau Anda boleh juga kirimkan pertanyaan Anda ke nomor saya ini, yaitu di 0813 600 600 61 0813 600 600 61. Baik para pemirsa, kita tunggu pertanyaan antum jika ada pertanyaan. Nah, sepertinya belum ada masuk, atau memang tidak ada pertanyaan sepertinya. Kita tunggu setengah menit lagi. Itulah ikhwan nasihat-nasihat dari penulis, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, terkait dengan nasihat secara umum dan khusus untuk kaum muslimin dan khusus untuk para juru dakwah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga di atas taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin. Hujan lebat ketika masuk sholat zuhur dan saya pun mendapat uzur untuk sholat di rumah. Namun ketika sedang sholat tiba-tiba hujan berhenti. Pertanyaannya, apakah mesti saya lanjutkan sholat atau saya hentikan dahulu ke masjid lalu ke masjid? Tidak, tetap lanjutkan sholatnya, ya. Tetap lanjutkan sholatnya, karena tidak boleh membatalkan syariat yang sedang kita kerjakan, apalagi syariat itu hukumnya wajib. Demikian, dengan tanpa ada uzur, ya, dengan tanpa uzur. Tadi itu tidak ada uzur karena dia sudah masuk sholat. Demikian, ketika hujan berhenti, ya sudah, dia lanjutkan sholatnya, karena nggak akan mungkin dia berpindah dari rumah ke masjid. Demikian ikhwah. Jadi jangan dibatalkan, lanjutkan saja, ya. Allah mengatakan fala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian.
Ikhwah, sepertinya habis, tidak ada ya. Itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.